Puji Tuhan, saya boleh minta Arif dan Pak Max standby. Ya, Shalom, selamat tahun baru, selamat malam. Ya, sudah lapar Bapak Ibu? Oh ya, udah makan ya. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh toleh kanan kiri saudara katakan, ojo turu loh ya, jangan tidur ya. Karena dari atas kelihatan ya, yang masih angop-angop gitu ya, yang sudah mulai ngantuk-ngantuk. Tapi saya percaya malam hari ini, saudara kita mau belajar firman Tuhan. Dan saya mau katakan, kalau Tuhan sudah jaga kita dari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024, maka Tuhan juga sama menjaga kita dari 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Yang percaya katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biasanya saya kesaksian di terakhir ya, tapi saya mau balik hari ini, saya mau saksi di awal, nanti baru saya akan membahas firman Tuhan supaya saudara pulang, nanti saudara bisa melakukan firman Tuhan. Ada satu kesaksian yang terjadi kemarin ya, mungkin ada yang sudah dengar, ada yang belum dengar, tapi saya ceritakan lagi. Saudara pernah dengar istilah ACL saudara? Jadi cedera yang paha dengan kakinya itu ligamennya robek saudara, bahkan nggak nyambung ya. Ada seorang jemaat di tempat namanya Eben saudara ya. Dan Eben tahun lalu dia cedera ACL, parah sekali. Boleh ditampilkan ya, Eben ACL boleh ditampilkan slide-nya. Jadi dia cedera ya ACL, seorang atlet, saya bacakan. Jadi Eben mau menyaksikan kebaikan Tuhan. 2023 Eben mengalami cedera lutut ACL. Jadi ligamennya yang menghubungkan tulang paha dan tulang kering itu patah karena olahraga ya. Dan sudah dicek lanjut, dikatakan Bapak Ibu Saudara, kata dokter tidak bisa sembuh ya. Harus dilakukan cangkok dan digantikan gitu ya. Dan operasinya enggak murah Bapak Ibu Saudara, 150 sampai 200 juta belum termasuk tempat menginap, akomodasi dan lain sebagainya. Tapi dia sebulan kakinya enggak bisa nekuk, dia sudah mulai ragu kepada Tuhan apakah mungkin mujizat terjadi. Tapi puji Tuhan keluarganya mendukung dan berkata bahwa tetaplah ke gereja, kita percaya mujizat masih terjadi. Nah bulan lalu saudara dilanjutkan, dia datang pakai tongkat, duduk di belakang dan waktu itu Bapak Gembala melihat dan mendoakan. Dan dia berkata apa? Padahal saya jarang ke gereja, tapi Bapak Gembala mau mendoakan dan seperti anaknya sendiri. Ya. Singkat cerita lanjut, setelah sebulan didoakan, setelah istirahat dan didoakan, cek MRI saudara. Saudara tahu? Dokternya terheran-heran kenapa? Bingung kenapa? Karena tidak ditemukan tanda cedera ACL-nya. Ya, dan dikatakan berarti sehat, tidak ada cedera. Kita lihat sama-sama fotonya. Ya boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, boleh ditampilkan lagi. Pertama jalannya pakai tongkat saudara, gak bisa ditekuk. Lanjut, 1 Desember 2023, selisih 3 minggu saja sudah berdiri tegak gak pakai tongkat saudara. Lanjut lagi, ada rekam medisnya saudara. Lanjut lagi, perhatikan. Kedudukan tulang baik, tidak tampak normal, tidak tampak baik, dan kesimpulannya apa? Tidak tampak fraktur maupun dislokasi. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Di tempat ini mujizat demi mujizat terjadi. Saya berharap saudara yang datang di gereja Yestoya, kalau saudara datang dengan sakit penyakit, mulai saudara letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Dan saya percaya selesai firman saudara mengalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saudara tahu Eben atlet apa? Boleh ditampilkan videonya. Atlet fighter saudara. Dan minggu kemarin sudah tarung lagi ke Jurprof saudara. Padahal ACL itu hal yang mustahil. Tapi bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, bagi Yesus tidak ada. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Videonya boleh dihilangkan. Haleluya. Saudara, bukan hanya sakit penyakit yang Tuhan bisa sembuhkan. Saya mendoakan seorang bapak-bapak yang mengalami musibah saudara. Apa musibahnya? Dompetnya dicuri orang. Takut isinya uangnya hilang, takut kartunya hilang. Ketika Pak Bapak ini datang kepada saya, minta doa, saya percaya kuasa Tuhan ya. Saya hanya manusia biasa, tapi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan Bapak ini datang kepada saya berkata, Pastor bisa nggak ya dompet saya kembali dan tidak hilang isinya? Wah, saya katakan bisa dalam nama Yesus. Dan kita boleh lihat videonya,
dompet, saya kasih judul dompet yang dikembalikan Tuhan Yesus. Kita lihat sama-sama videonya. Nah ini bapaknya. Berserah kepada Tuhan, kami minta kekuatan Tuhan. Segala rancangan jahat orang jahat kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong, Pak Julius, saya dekat, Tuhan sudah menolong, segala sesuatunya Tuhan sudah menolong. Pekerjaan untuk keluarganya Tuhan sudah melindungi, menjauhkan dari segala kejahatan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat sudah terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sukses Pak ya. Nah, Paus, Shalom Pastor, saya Pak Julius. Setelah ibadah tanggal 15 Desember, saya didoakan karena dompet berisi dokumen-dokumennya diambil orang. Puji Tuhan, tanggal 9 Desember berapa? Selisih 4 hari. Dokumen dikembalikan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dikembalikan semua, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara datang, saya nggak tahu saudara ngadepin apa. Mungkin saudara sedang sakit jasmani, rohani. Mungkin ada benjolan dalam tubuh saudara. Beberapa waktu ada benjolan-benjolan yang Tuhan hilangkan. Ada penyakit-penyakit yang Tuhan hilangkan. Saudara boleh sambil dengar firman mulai letakkan bagian pada yang sakit. Atau saudara sedang mengalami finansial. Kita tahu tahun 2025 ada orang banyak prediksi lain sebagainya. Tapi saya mau katakan yang di dalam Tuhan pasti dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, saya dapat juga satu kesaksian yang dahsyat. Memang ada waktu Tuhan, ada yang 1 hari, ada yang instan langsung. Tadi saudara sudah lihat video saya doakan Oma, kursi roda, jalan lagi. Kalau saudara lihat besok minggu ketemu, sudah jalan saudara tanpa kursi roda. Dan juga saudara ada yang butuh 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang bertahun-tahun. Bahkan sekalipun Tuhan panggil, saya mau katakan, kalau di dalam Yesus maka surga jadi bagiannya. Di sorga tidak ada sakit, di sorga tidak ada penderitaan, di sorga hanya ada kemuliaan nama Tuhan. Kita di dunia ini cuma transit saudara. Tempat tujuan kita yang utama itu di sorga. Yang saya katakan amin. Nah saya ada satu jemaat Tuhan yang WA saya tahun lalu, dia kena kanker saudara. Kanker usus tahun lalu 2023. Boleh ditampilkan WA saya dan saya bantu doa saudara. Namanya Pak Adi. Halo, shalom Pak Adi. Saya doakan dalam nama Yesus percaya, ini 2023 saudara, 23 Agustus. Kemarin 24 Desember, boleh ditampilkan saudara multimedia. Shalom Pastor Yoel, 24 Desember, saya percaya ini kado Natal Tuhan buat Pak Adi. Menyambung kesaksian tahun lalu, saya telah melewati operasi 10 kali kemo, terapi, pemasangan kolostomi bag, semua alat di rumah sakit sudah saya lalui. Dan Pastor Yoel, mujizat terjadi. Sama-sama saya bacakan. Tuhan Yesus luar biasa. Hasil PET scan saya kemarin dinyatakan clear dan saya bebas dari cancer. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya boleh ditampilkan lagi. Dan selama 1,5 tahun. Dan dikatakan apa? Nanti 27 berarti kemarin sudah selesai operasinya. Dikembalikan lagi ususnya. Dan dikatakan apa? Mujizat juga terjadi karena harvest stem cell yang dilakukan. Menurut info dokter, ini angka terbaik selama karir dia sebagai dokter darah. Dan dia katakan apa? Dia percaya itu Tuhan yang bekerja. Dan kalau Yesus yang bekerja, pasti yang terbaik. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya minta kepada Pak Adi, kalau suatu saat datang ke Malang, karena beliau ada di luar kota, akan bersaksi di depan jemaat. Kemarin kalau sudah datang akhir tahun, ada kesaksian-kesaksian dahsyat. Ada yang bertahun-tahun gak punya anak, dan akhirnya bisa hamil. Ada juga seorang anak muda namanya Aldo Sadega, saudara, ditinggali utang 2,7 miliar, saudara. Itu M itu uang, miliar bukan ember, saudara. Tapi dalam 2 tahun bisa lunas, bahkan kemarin saya doakan dia bangun gudang, karena toko bangunan. Masih umur 24 tahun. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka dari itu saudara memasuki 2025, saudara jangan takut. Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Kalau kita baca berita hari-hari ini, ya bikin takut saudara. Aduh Pak, jadi takut naik pesawat Pak. Karena ini kita lihat bareng-bareng 3 kejadian loh, kecelakaan pesawat. Dan mungkin ada lagi saya nggak tahu, tapi terakhir saya lihat 3 kecelakaan. Salah satunya ada di Korea, betul? Nah saudara, saya punya pengalaman, saya naik pesawat dari Surabaya ke satu kota. Dan saudara tahu kalau kita naik pesawat, itu kan ada awan, betul ya? Kalau ada awan pasti bisa terjadi apa? Turbulensi. Oh, pokoknya nyut. Terus perut itu kayak naik turun gitu. Nah, saya ke satu kota,
Dan waktu di atas saudara, tidak ada awan tapi turbulensi, itu lebih bahaya saudara. Jadi cerah tapi, waduh saudara, goyang kayak dangdutan itu loh saudara, nyut nyat. Semua pada berseru, berdoa, minta tolong. Saya dalam hati, Yesus tolong saya gitu aja. Yang menguatkan saya apa? Tuhan, kalau memang saat ini saya mati, pasti mati. Tapi kalau belum waktunya, saya nggak, walaupun goncangan sebesar apapun, pasti nggak mati. Itu yang menguatkan saya, walaupun goncangannya besar. Tapi kalau itu belum waktunya saya mati, pasti saya nggak mati. Itu iman saya. Sehingga sekarang saya naik pesawat kemanapun, mau goncangan apa, saya percaya Tuhan Engkau yang pegang hidup saya. Kalau saya belum waktunya mati, mau goncangan sebesar apapun, saya nggak mati. Tapi pasti suatu saat mati sendiri saudara. Dan ketika saya mati, pasti waktunya Tuhan dan apa? Tugas saya di dunia sudah selesai. Saya percaya waktu Tuhan. Jadi saudara jangan takut lagi, kita punya Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, mari kita lihat Yesaya 54 ayat yang ke-10. Supaya saudara tahun 2025 jangan takut lagi. Kita tahu ada banyak kabar, berita dan lain sebagainya. Mari kita lihat Yesaya 54 ayat yang ke-10 saudara. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Saudara tahu lagu itu? Wah, gak tahu Pak lagu apa itu ya. Kok gak ngerti, taunya apa tuh. Nah itu hafalnya saudara ya. Lah itu joget-joget. Ayo banyak senang lagu firman Tuhan saudara. Ini kan lagu firman. Saudara saya mau katakan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang. Saya mau bilang kasih setia Tuhan tetap dalam hidup saudara dan saya. Saya katakan amin. Dan perjanjian damai Tuhan tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani aku, mengasihani engkau dan saya. Saudara, ayo kita hidup di dalam Tuhan. Saya pernah khotbah, kalau saudara mau cek di YouTube, saya pernah khotbah 7 tanda kedatangan antikristus, saudara. Jadi ada akhir zaman, ada antikristus. Nah kalau antikristus itu udah muncul, berarti itu akhir zaman. Nah kita punya doktrin gereja namanya pre-tribulasi. Artinya apa saudara? Kita orang kudus dan suci akan mengalami pengangkatan atau rapture. Jadi kita tidak akan mengalami penganiayaan, tribulasi selama 3,5 tahun saudara. Nah saya kasih 2 aja supaya membantu saudara untuk mengingat. Ada 2 tanda, yang pertama, tanda kedatangan antikristus. Antikristus itu adalah orang yang dulunya percaya Yesus, tapi menjadi menyerang Yesus. Yaitu situasi geopolitik dunia saudara. Saudara tahu ada satu negara yang pemerintahnya habis diruntuhkan kemarin, negara apa? Syria atau Suria. Itu di Alkitab sudah dicatat bahwa suatu hari kelak Syria akan runtuh dan itu dicatat dalam Alkitab. Lalu saudara, Korea Selatan, oh ini biasanya yang suka drakor, nangis bawang bombay, ya. Annyeonghaseyo, ya, pokoknya seo gitu ya. Korea Selatan terjadi apa saudara? Ada politik memanas di Korea Selatan. Lalu ada perang yang sampai hari ini belum selesai. Perang apa? Semut merah lawan semut hitam, bawang merah, bawang putih, bukan. Perang apa? Rusia, Ukraina. Ya sampai hari ini belum selesai. Itu tanda geopolitik. Kenapa? Karena nanti menuju kepada New World Order. Satu kepemimpinan, satu pemimpin, yaitu antikristus nanti saudara. Tapi saya mau yakinkan, kalau itu terjadi ya kita sudah diangkat, nge-rapture kok. Maka hari ini saudara saya mau kita hidup kudus dan suci supaya kita mengalami pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Karena ketika antikristus muncul, ya terjadi penganiayaan. Lalu tanda yang kedua apa saudara? Tanda yang kedua adalah penyatuan mata uang. Dulu saya pikir mata uang itu, mata uang ini, mata uang itu, ternyata sekarang saudara tahu mata uangnya apa? Digital. Kalau saudara baca kitab Wahyu, firman Tuhan berkata apa? Suatu saat nanti engkau mau beli makan dan minum harus menggunakan tanda itu. Yaitu bilangan 666. Bilangan 66 itu bukan begini saudara-saudara, kelihatan di jalan ada orang dahinya 666, bukan saudara. Nah itu kurang setengah gitu ya. Nah bilangan 66 artinya apa? Ada sekumpulan orang yang mencoba menjadi Tuhan dan mengendalikan dunia. Saudara, saya dulu SMA di Surabaya. Dari Malang ke Surabaya lewat tol, betul? Dan kalau lewat tol kita harus ada gardu tol ya. Dulu saya masih zamani bayar pakai uang tunai. Sekarang bayarnya harus pakai apa?
itol. Itol, wis bebas ya. Tapi itu kan uang digital, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Dan kalau saudara cek di Surabaya, saya pernah di satu depot di Surabaya, sudah tidak terima tunai. Mereka maunya M-Banking, terus apa lagi? Kris, QRIS, tunggu kiris, tinggi kurus, pokoknya gitulah. Ada kris gitu. Betul? Saudara kalau nggak bisa scan itu nggak bisa beli makan loh saudara. Loh, ini saya kasih tanda, ada lagi barcode dan lain sebagainya. Saudara ke luar negeri, bawa HP aja cukup, scan bisa, tap bisa. Dan saudara tahu kalau saudara cek di TikTok, di China sudah bisa belanja pakai tangan. Silakan dicek, pakai sidik jari. Saya cuma mau bertanya, kira-kira mungkin nggak suatu saat ada kebijakan semua disetel sidik jarinya atau dahinya kalau belanja harus pakai tanda itu. Kira-kira mungkin nggak? Mungkin. Tapi kalau itu terjadi, percayalah kita sudah diangkat oleh Tuhan, sudah rapture. Setelah rapture ada kerajaan 1000 tahun milenium. Lalu ada perang terakhir dan baru setelah itu langit baru, bumi baru dan neraka. Saya percaya hari ini kita semua pasti beroleh surga, yang percaya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah itu tanda-tanda saudara, tanda-tanda ya. Jadi mata uang digital dan lain sebagainya. Makanya mulai setia sama Tuhan, baca firman supaya tahu tanda-tanda. Bencana alam di mana-mana terjadi. Terus juga mulai zaman sekarang ini mudah sensitif. Ya saudara, kok saudara punya masalah, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, jangan curhat di WA. Datang sujud kepada Tuhan, lipat tangan ngomong Tuhan, tolong saya, Yesus tolong saya. Saya mau tanya, buat apa sih bagi masalah curhat di WA? Emang orang harus tahu saudara punya masalah? Saudara kan nggak tahu ya. Saya mungkin punya pergumulan, saya mungkin punya tantangan, saya mungkin punya cobaan yang saudara nggak tahu. Karena saya memang nggak perlu ngasih tahu saudara. Saya kasih tahu kepada Tuhan karena saya percaya Yesus bisa tolong saya. Yang saya katakan amin. Saya ini ya punya tantangan loh saudara. Saya ya punya ujian, saya punya cobaan. Saudara nggak pernah dengar saya sakit kan? Karena saya selalu minta Tuhan kasih saya kesehatan. Karena saya mendoakan orang-orang yang sakit. Saya doakan orang-orang yang lemah. Sebab itu kuatkan saya. Saya percaya ya dan amin. Maka saudara doalah yang baik-baik. Jangan suka, kadang-kadang mulut kita ini loh saudara. Yang bikin kita itu tersiksa karena mulut kita. Ya aku memang ini, nasibku ini, takdirku. Kita gak percaya takdir saudara. Siapa yang di dalam Tuhan? Dia kepala bukan ekor. Dia terus naik dan tidak turun. Yang percaya katakan amin. Jadi kita gak percaya takdir. Tuhan bisa rubah siapapun. Tuhan bisa pakai siapapun saudara. Maka dari itu nanti di gereja mulai perlahan saya kasih pengajaran. Nanti mulai tahu caranya gimana doakan orang sakit bisa sembuh. Gimana kalau kita pelepasan ngelawan kuasa gelap. Jadi gak takut lagi. Pak tolong Pak, wedi Pak, dikirim obatku Pak. Gak lagi saudara. Dalam nama Yesus saudara bisa lawan. Ya, saudara sebagai orang Kristen supaya saudara gak takut-takutan. Kita itu gak percaya hari-hari tanggal-tanggal saudara. Wah saya kalau buka toko gak mau kemis takut. Malam Jumat Kliwon. Pada malam Jumat Kliwon. Saudara. Semua hari-harinya Tuhan, yang percaya katakan amin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Jadi keluar rumah sakit hari Sabtu, sehat sembuh. Wes, nggak usah takut lagi. Saudara buka toko Senin, Tuhan berkati. Saudara buka hari Selasa, Tuhan berkati. Saudara buka hari Rabu, mujizat terjadi. Saudara buka Kamis, lebih dahsyat lagi. Saudara buka Jumat, lebih dahsyat lagi. Saudara buka Sabtu, lebih dahsyat lagi. Saudara buka Minggu, jangan lupa ibadah, lebih dahsyat lagi. Jadi kita wis tidak percaya gitu-gitu saudara. Ya, kalau ini, kalau gitu, kalau gini, ngelihat mata angin, ngelihat gini. Bersama Yesus pasti bisa. Yang percaya katakan amin. Jadi supaya tidak takut-takut lagi saudara. Saudara pernah tahu ini gak? Karena saya hari ini pelayanan di exorcism dan deliverance, pelepasan dan pengusiran. Saudara pernah lihat fenomena ruko?
gonta-ganti toko, gonta-ganti restoran, nggak laku-laku. Saudara pernah lihat itu? Itu ada sering terjadi. Nah, makanya penting kalau saudara punya usaha, diberkati, didoakan. Karena ada namanya roh kebangkrutan, saudara. Nah, di tempat ini ada namanya Pastor Jusman, hamba Tuhan di tempat ini. Nah, Pastor Jusman sebelum jadi hamba Tuhan, Pastor Jusman adalah seorang yang bekerja di bidang asuransi. Suatu kali Pastor Jusman punya kantor cabang di Jember, kota Jember, saudara. Ada satu ruko, saudara, yang itu tiap berapa tahun mesti ganti. Restoran, toko, kantor. Lalu ketika datang ke situ, Pastor Jusman datang dengan nama Yesus. Datang dengan kuasa Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Lah kok kantor di Jember ini loh saudara, yang biasanya usaha sering gonta-ganti. Lah kok ini jadi salah satu kantor cabang di Jawa Timur yang omsetnya tuh tinggi saudara. Jadi hari ini saudara saya mau katakan kita punya Tuhan Yesus. Memasuki 2025, enggak usah takut, yang percaya katakan amin. Apalagi saudara mimpi Pak, saya pernah ada jemaat hubungi saya. Pak saya takut Pak, barusan kemarin malam saya mimpi, mohon maaf mimpi buang air besar. Kalau mimpi buang air besar, menurut yang saya baca Pak, endi dibaca, oh Mbah Google yang dibaca. Ya. Menurut yang saya baca, kalau buang air besar akan ada kesialan yang besar. Terus saya bilang, kuncinya di tangan kita. Kalau kita mau rubah itu jadi positif, saya percaya Tuhan bisa rubah kutuk jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Dan ternyata saudara tahu, jemaat Tuhan ini yang mimpi mohon maaf buang air besar, bukan kesialan yang besar. Ternyata ada orderan yang besar buat usahanya. Jadi semua dari kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sudah berkata, gunung-gunung boleh beranjak, bukit boleh bergoyang, tapi kasih setia Tuhan ada buat saudara dan saya. Mari kita belajar untuk kita takut akan Tuhan. Selanjutnya mari kita lihat Matius 10 ayat 30 sampai 31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara tahu rambut saudara ada berapa jumlahnya? Saya enggak tahu. Tapi menurut penelitian ada sekitar miliaran rambut saudara dan saya. Ya. Dan puji Tuhan saya lihat, wah Bapak Ibu Saudara kan rambutnya keren-keren. Ya, apalagi kalau wisuda, wah yang ibu-ibu saudara bisa nyiapkan rambut itu mungkin satu hari itu saudara ya. Disanggulnya tinggi sekali sampai 10 lantai saudara ya. Sampai gitu kan kedawuran saudara ya. Nah Tuhan tahu semua rambut kita jumlahnya. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara burung pipit tidak menanam tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal tapi Tuhan hiasi. Terlebih saudara dan saya anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Yang percaya katakan amin. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya saudara menjalani 2025 tidak takut saudara. Kalau kita boleh bersaksi saudara sudah lihat pembangunan kita saudara. Kita bangun di COVID, zaman pandemi. Yang mustahil tapi puji Tuhan kita sudah masuk lantai 8 saudara. Dan ini sudah zona-zona sudah mulai terus dan terus jalan. Dan puji Tuhan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam pembangunan. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan pasti pelihara setiap kita. Nah bagaimana cara kita mau dipelihara Tuhan? Harus hidup takut akan Tuhan. Ada satu lagu berkata, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Imani lagu ini. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Saudara, siapa manusia yang enggak lemah? Semua bisa lemah, saya bisa lemah. Tapi setiap saya lemah, saya langsung mujikan, naikkan penyembahan kepada Tuhan. Saudara nyetir mobil boleh nyanyi. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Jangan nyetir rambek. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Waduh saudara. Gak bertumbuh malah berapa itu saudara. Jangan saudara.
Mesti dekat dengan Tuhan. Karena ada kuasa dalam pujian, yang percaya katakan amin. Amin. Saya sering ketemu dengan anak-anak muda yang beberapa kali, saya tak bunuh diri ya pastor ya, saya tak bunuh diri ya. Saya bilang, aduh jangan, saya bilang, ngapain? Ada yang kadang-kadang, saya tak bunuh diri, ayo sini, saya temani, oh ya gak jadi pastor, kayak gitu. Saya mau bunuh diri, ayo saya temani, mau beli apa obat nyamuk, ayo saya traktir, mau. Oh gak usah pastor. Saudara, jangan berpikir sempit. Tuhan punya rencana yang besar buat saudara dan saya, yang percaya katakan amin. Suatu kali ada seorang pemuda, dia mau lompat dari lantai 3, saudara. Terus tiba-tiba dia dari gedung lantai 3, dia tiba-tiba terjatuh mundur, terpelosok gitu. Terus dia ketemu saya, dia cerita, Pak, saya hampir bunuh diri. Terus saya bilang, nanggung, kok lantai 3 saya bilang. Lantai 10 sekalian saya bilang. Lantai 3 itu cuklek, saudara. Tapi kalau lantai 10 langsung, tapi dia ketawa, wah gitu. Saya bilang, ya puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Saya bilang, Tuhan punya rencana. Terus dia tanya, kok bisa pastor, kok tahu Tuhan punya rencana? Saya bilang, karena kamu gak mati. Karena kamu masih hidup. Dan sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua yang dalam ruangan ini, kita masih dipercaya masuk di 1 Januari 2025. Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Yang saya katakan amin. Dan rencananya selalu yang terbaik, walau kita kadang gak mengerti saudara. Tetap setia. Hidup takut akan Tuhan. Saya banyak menangani saudara, kasus-kasus yang, makanya hari ini setan ini gerilya di keluarga-keluarga. Ingat, setia. Setia itu sama dengan ketika saudara menikah, berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan suami saudara atau istri saudara, saudara berkata apa? Hanya maut yang bisa memisahkan. Sama saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tapi kan saya sedih hari ini. Banyak orang tahu Tuhan, tapi gak takut Tuhan. Contohnya apa? Perselingkuhan. Reunian, CLBK. Harusnya apa yang dilakukan? Blok WA-nya. Enggak. Hai, bagaimana kabarnya? Wes. Ingatkah engkau pada kembang mawar yang dulu pernah ku berikan? Wes layu maware. Ingatkah engkau akan gombalanku? Loh yang mana? Satu-satu aku sayang kamu. Tiga-tiga juga sayang kamu. Loh kok gak ada 2? Karena kamu tiada duanya. Iya. Wes lah ya saudara. Kalau saudara tahu dengan reunian bisa terjadi CLBK blok. Tapi kan enggak saudara. Oh cuman kumpul-kumpul temen. Saudara enggak tahu. Iblis mengintip di balik pintu. Perselingkuhan terjadi, itu kan istrinya orang. Itu kan suaminya orang. Kok bisa? Enggak takut sama Tuhan? Saya adalah pendeta yang akan berdiri tegak berkata perceraian itu tidak. Saya pernah melayani pasangan suami saya, sudah pernah cerita berkali-kali. Surat cerai sudah keluar, gugatan sudah ada. Saya bilang robek itu surat, kembali. Dirobek dan hari ini jadi keluarga yang harmonis, rukun dan ada Tuhan di dalamnya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini Tuhan bisa pulihkan. Saudara jangan takut. Pak, saya ngalamin ini, saya mau bilang. Kalau rambut saudara aja Tuhan perhatikan. Pasti hidup saudara Tuhan perhatikan. Takut di dalam Dia. Mari kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Udah mau selesai Bapak Ibu ya. Lukas 21 ayat yang ke-18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan. Ada satu lagu berkata, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Saudara, firman itu dalam.
Kalau Tuhan tidak izinkan rambut saudara jatuh, saudara tahu rambut rontok ya. Kalau Tuhan tidak izinkan, gak akan rontok saudara. Tapi kalau hari ini rambut saudara rontok ya karena Tuhan izinkan untuk rontok. Jadi sampai rambut aja Tuhan detail. Saudara, salah satu untuk kita bisa untuk menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Mulai belajar mengucap syukur. Jangan banyak ngeluh. Banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saudara dan saya hari ini sampai hari ini saudara. Suatu kali saya pernah di Kota Batu, saya makan di suatu tempat di warung penyetan. Saya ketemu dengan seorang bapak-bapak dan bapak-bapak ini pakai jaket yang saya sebut jaket termahal di dunia. Kenapa? Karena kalau mau dapat jaket itu harus beli motor dulu saudara. Jadi jaket termahal di dunia. Terus dia pesan di situ, apa yang dia pesan? Nasi tempe penyet saudara. Wah. Terus saya lihat, loh Pak, enak tak Pak? Loh enak Pak, pokoknya kita bisa menikmati dengan syukur apapun enak. Wih, saya dapat nilai di situ. Wih iya ya. Saudara, kalau saudara tidak punya ucapan dan rasa syukur, makan steak 1 juta, ngeluh-ngeluh saudara. Loh ini tempe yang 10.000 loh saudara. Dia bisa mengucap syukur. Ya, saudara tahu tempe ya? Tempe itu penuh kaya dengan protein, betul? Tapi kalau saudara tidak mengucap syukur, bisa bikin darah tinggi tempe itu saudara. Tiap ke meja makan, tempe meneh. Nah itu saudara. Mari kita dengan ucapan syukur. Makanya kenapa kalau sebelum makan tuh doa, mengucap syukur ke Tuhan. Ya, saudara tahu wortel, bagus buat mata betul? Tapi bagus dimakan, jangan dicolok loh saudara ya. Nah itu enggak bagus saudara. Ya, lah itu. Saya punya om, tapi sudah meninggal om saya. Suka minum kopi saudara. Suka minum kopi. Setiap minum kopi matanya sakit. Ada gitu. Lah, saya heran kenapa? Periksa ke dokter saudara. Dicek kopinya, enggak ada apa-apa. Dicek badannya sehat. Kenapa ya? Coba terus dokternya kan mikir. Oh, coba bikin kopi di tempat praktek, tunjukkan ke saya. Saudara tahu, ternyata om saya kalau minum kopi, sendoknya tetap saudara dia ketusuk saudara. Nah, hati-hati saudara ya. Jadi kalau minum kopi jangan ada sunduknya ya. Nah itu saudara. Saya suka makan durian. Di sini ada yang suka makan durian. Wah ini menjelang, wah ada puji Tuhan. Menjelang kemarin tahun baru Natal, wah pasti saudara makan dengan nikmat, dengan sukacita. Nah saya suka durian. Saya kasih tips ke saudara supaya kalau milih durian gak salah. Banyak yang zong, ada caranya dengan diketuk saudara. Nah tapi sebelum saya kasih tahu, saudara, kita ini lucu ya. Pokoknya yang kita lihat apa kita sebut. Kenapa namanya durian atau durian? Kenapa? Karena berduri. Terus ada satu buah yang berambut namanya apa? Rambutan. Lain saudara. Jeglekan. Cas-casan. Oh gitu. Pokoknya opo di an gitu saudara. Nah kembali ke durian. Ya. Caranya adalah saudara ketuk duriannya. Kalau suaranya tok, wah bagus ini. Mantap punya nih. Tapi kalau puk, kurang enak ini. Sepet. Tapi kalau atau, lah kepala yang jual yang saudara ketok gitu. Lah itu ya. Jangan ya, kasihan. Nah saudara, dengan ucapan syukur. Kalau saudara dengan ucapan syukur, percaya saya, saudara akan menikmati berkat dan kasih Tuhan. Saudara kalau saudara pikir, Pak kalau mau bahagia uang. Loh saudara, saya pernah berjumpa dengan seseorang. Mungkin bisa dikategorikan 100 orang terkaya di Indonesia. Hartanya T saudara. Saya ketemu waktu dalam pelayanan dan berkata, oh Rip kok gini loh. Padahal uangnya T saudara. Semua T-nya bener-bener T saudara. Mau beli apa? Jebret. Pengen apa? Jebret. Tapi ternyata ucapan syukur tidak diukur dari materi saudara. Ucapan syukur dapat kita terima ketika kita hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Saudara, 2025 jangan takut. Tuhan sanggup penuhi apa yang saudara perlukan dan butuhkan. Allahku kan memenuhi keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Saudara, mari dekat dengan Yesus.
mulai seneng baca Alkitab. Pak, tapi saya baca Alkitab bingung. Nah, saudara baca novel bisa, tapi baca Alkitab bingung. Saudara tahu pare? Pare rasanya pahit, betul? Tapi beberapa hari ini saya coba belajar makan pare karena sehat buat tubuh. Ada kandungan, ada khasiat. Saudara, ketika saudara makan pare mungkin rasanya nggak enak. Tapi tubuh saudara menikmati khasiatnya, sama. Saudara baca Alkitab, mungkin saudara merasa, saya nggak ngerti Pak. Firman Tuhan ini saya nggak ngerti. Tapi saya mau bilang, saudara baca tetap akan menerima khasiatnya. Yang saya katakan amin. Mulai baca Alkitab ya, supaya saudara kuat. Boleh ada badai, boleh ada topan. Mungkin ada usaha saudara, pekerjaan saudara. Hari ini beberapa ada orang-orang menghubungi saya, tolong doakan Pak tempat usaha kami. Tolong doakan begini begitu. Saya mau katakan Tuhan Yesus sanggup untuk menolong saudara dan saya. Saudara, di tahun-tahun ini Tuhan akan lakukan perbedaan. Ilalang dengan gandum, kambing dengan domba. Tuhan bedakan anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan. Dia sanggup menjaga, menolong setiap kita. Mari saya undang worship leader dan pemain musik boleh kembali. Dan saya tutup dengan sebuah kesaksian saudara sebelum kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara, untuk mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, saudara harus dekat dengan Tuhan. Sekali Yesus selamanya Yesus. Jangan tinggalkan Yesus demi jabatan. Jangan tinggalkan Yesus demi posisi. Jangan tinggalkan Yesus demi ekonomi. Dia Allah yang setia. Jangan tinggalkan Yesus. Suatu kali ada seorang ibu menghubungi saya. Ibu ini memiliki anak yang sedang hamil. Dan anaknya waktunya harus lahiran. Dan butuh uang pastinya, betul. Dia awalnya mau lahir secara manual, normal. Kalau manual otomotif ya, secara normal saudara. Ternyata dicek dokternya harus operasi sesar. Nah kalau operasi berarti butuh uang. Uangnya nggak cukup, di dompet cuma 600.000 saudara. Ibu ini hubungi saya mau khotbah waktu itu di Kota Blitar. Dan saya voice note, lewat voice note saya telepon, saya doa, saya rekam. Dalam nama Yesus, Tuhan sanggup cukupkan, penuhi kebutuhan. Nah saudara, singkat cerita ibu ini jam 1 siang, dia tetap berangkat ke rumah sakit. Walaupun di dompetnya sekali lagi cuman 600.000. Tapi dia percaya iman itu berbicara Tuhan sudah melakukan walau engkau belum melihat. Dia di jalan, dia cek lagi dompetnya masih 600.000. Di depan rumah sakit mau masuk pintu masuk masih 600.000. Di depan administrasi, dicek lagi masih 600.000. Dipikirkan, wah keluar 100, ganda, melipat ganda. Dipikir begitu kan, tapi Tuhan punya cara. Tuhan punya cara yang tidak kita selami. Bagaimana cara Tuhan? Datang ke administrasi, ibu ini berkata, Bu permisi saya mau daftar untuk anak saya operasi. Namanya siapa? Disebut namanya. Dan saudara tahu, ternyata anaknya daftar BPJS dan rutin dibayar. Dan puji Tuhan operasinya gratis. Saudara kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah ketemu dengan anaknya. Saya sudah ketemu dengan cucunya. Dan saya doakan, saya percaya mujizat demi mujizat masih terjadi. Apa yang saudara alami hari ini? Saudara jangan cari pertolongan dari dunia. Dunia gak bisa nolong saudara. Pak, saya kenal dia Pak. Waktu saya punya uang. Dekat. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang melayang dan ditendang. Nah gitu Ustaz. Cuman Yesus sobat yang setia di titik terendah saudara dan saya. Saudara mau andalkan siapa? Saya cuma mau ingatkan, andalkan Yesus. Lampu boleh dipadamkan, saya boleh undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara alami. Saudara mungkin datang dengan sakit penyakit, mungkin saudara ada diagnosa dokter. Sekali lagi saya tidak anti dokter Bapak Ibu Saudara. Saudara cek dokter boleh, saya bahkan rekan dengan dokter-dokter. Saya punya kenalan dokter, bahkan kapan lalu saya mendoakan dokter-dokter yang sakit dan menjadi sembuh karena kuasa Tuhan. Saudara boleh cek. Tapi kalau ada mustahil. Saya cuma mau ingatkan, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Nah saudara, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kalau saudara datang dengan sakit, mulai letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Percaya, mungkin kaki saudara sakit, mungkin kepala saudara sakit, mungkin bahu saudara sakit, mungkin ada yang lain. Atau mungkin saudara ada masalah dalam finansial. Atau mungkin saudara ada datang dengan hati yang pahit, dengan hati yang sukar, hati yang gelisah dan kalut. Saya mau katakan kita punya Yesus. Ada satu lagu yang saya
mau jemaat Tuhan kita sama-sama nyanyi lagu baru. Saudara, kalau saudara tahu lagu ini bisa nyanyi, yang tidak tahu kita sama-sama belajar. Oh rabasyakara lama-lama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dengan sungguh sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dengan sungguh sampai detik ini, percaya sampai detik ini mujizat terjadi. Yang mustahil menjadi mungkin. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dengan sungguh sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Oh haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara percaya Tuhan yang sama yang menjaga kita di tahun 2024 juga Tuhan yang sama di 2025. Dunia boleh berkata ada gonjang-ganjing, ada asap tebal, ada kegelapan, tapi saya percaya sampai detik ini Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Saya beri waktu saudara sebelum kita masuk perjamuan kudus, saudara berdoa. Saya tidak adakan altar call, tapi saudara berdoa. Kalau saudara sakit, letakkan pada bagian yang sakit. Percaya engkau sudah sembuh. Ketika engkau sentuh bagian yang sakit, mulai digerakkan, mulai dijalankan kalau engkau sudah sembuh. Dan yang ada masalah-masalah mulai berdoa. Percaya. Kita lihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat. Ora lama kaya lama syanda lama ya lama. Kina lama syanda lama kara lama ya lama kaya nama syanda lama. Haleluya, kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih terjadi. Yang mustahil menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa di dalam nama Yesus. Saudara boleh berdoa, ambil waktu untuk berdoa. Tuhan tolong, Yesus tolong. Oh rala malama syanda kiyara lama takayara lama takayara lama syanda rala malama. Oh rala maya nama syanda lama syakara lama. Oh haleluya syanda lama. Oh rala syanda lama takayara lama syanda lama. Haleluya. Sebelum saya mengundang perlahan perjamuan, saya tidak tahu siapa orangnya. Saudara gak usah maju ke depan, tapi saudara sedang bergumul mendoakan orang tua saudara. Saya gak tahu antara papa atau mama saudara yang sedang sakit. Saudara hadir malam hari ini. Saya gak tahu engkau siapa. Engkau bergumul karena orang tuamu sedang sakit. Saya mau katakan imanmu di tempat ini sanggup
membuat Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuamu. Saya akan mendengar kesaksian orang tua saudara Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus.